Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SDN 003 Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. Kami perkenalkan Ibu Kasminawati SESPD sebagai Kepala Sekolah SDN 003 Bangsal Aceh akan berbagi praktik baik melalui video berikut ini. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan guru. Mari kita simak video berikut ini. 2022 kemarin. Jadi kami sudah jalan tahun ini tahun pelajaran tahun kedua Bapak Ibu. Pelaksanaan program sekolah pembelajaran. Jadi mungkin tadi dari Bu Kopipa di Kecamatan Sungai Sembilan untuk khusus SD, mungkin yang terwakili baru SD 003 yang sebagai terpilih sebagai sekolah pembelajaran. Saya nggak tahu Bapak Ibu dari mana dia bisa memilih kemarin itu. Jadi mungkin nggak tahu juga saya pertimbangan dari Kemendikbudristek. Yang penting saya prosesnya kami ikuti, kami jalani. Hasil nggak percaya Bapak kan? Narasumber yang masih tahap belajar. Karena itu juga program dari sekolah penggerak wajib mengimbaskan ke sekolah-sekolah di lingkungan terdekat khususnya Kecamatan Sungai Sembilan ini. Nah makanya di tahap awal kemarin kita ngambil 4 sekolah aja dulu. Jadi sekolah SD yang lain kok kami enggak. Tapi karena tahap awal kami ambil dulu 4 sekolah. Mungkin kalau ada waktu dan kesempatan lagi, kalau sekolah yang lain itu mau seperti ini, kami bersedia ya. Nah, kami bersedia berbagi dengan Bapak Ibu ya. Nah, cuma Bapak Ibu ya sudah. Jadi kalaupun nggak kegiatan ini Bapak Ibu ada yang bertanya silakan. Kalau nanti bisa jawab ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak kami jadi PR gitu ya. Oke Bapak Ibu siap ya, hari ini kita belajar ya. Oke, baik. Kita mulai ya. Nah, baik Bapak Ibu. Sebelum melaksanakan kurikulum merdeka, Bapak Ibu perlu nggak terpikir perubahan kurikulum merdeka dengan kurikulum K13 ke kurikulum merdeka. Ada apa yang pertama yang ada di pikiran Bapak Ibu? Ayo, coba keluarkan pendapatnya. Ada pesan lagi. Ada Bapak Ibu, ya kita berbagi aja Bapak Ibu, saling sharing berbagi ilmu aja. Ada nggak pendapatnya tentang kurikulum merdeka itu begini? Ayo Bapak Ibu, ya nggak apa-apa, kita berbagi aja, nggak usah takut. Ada nggak maksudnya persepsi awal Ibu? Kenapa kurikulum merdeka begini, gimana yang menurut Bapak Ibu di awal sebelum melaksanakan kurikulum merdeka? Bisa minta berapa Bapak Ibu? Sebagai wakil satu. Dan kita dengar bersama karena kita sama-sama berbagi di sini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama pasti ribet ya Bu ya. Oke ya siap. Yang kedua itu bagaimana ya cara mengajarnya nanti di kelas seperti apa gitu. Terus yang kelimanya juga tuh masih bingung. Saya terima kasih Bu siapa? Bu Mini. Oke, terima kasih Bu Mini, beri aku dulu Bapak Ibu. Itu sudah terwakili ya. Ada lagi dari pendapat Bapak Ibu yang lain? Ya boleh. Ya. Oke, terima kasih kan Ibu. Bu Rima. Terima kasih Bu Rima. Oke, beri aku dulu. Ayo Bu, selamat pagi Bu. Mana nih suara? Masih pagi loh Bu. Pintar tadi, coba disuruh jawab ya gitu. Yang penting soalnya itu sebentar. Tema hari itu ya, pembelajaran yang berlaku pada hari itu. Oke, kemudian mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Itu sekarang. Pasti ini nanti di lapangan pasti ada masalah lagi ya kan. Nanti kita tanya jawab diskusi ya. Nah, masa kita meminta ini ya, nanti akan muncul tuh lagi ya. Tapi itulah yang sekarang ini untuk kurikulum merdeka penanganannya itu kita harus kelompokkan pintar sama pintar, yang sedang dan yang rendah sama yang rendah. Nanti ada tujuannya Bapak Ibu ya. Oke, memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Proses pembelajaran yang sembraut atau sembraut itu sekarang ini nih
Makanya kan jadi nanti semrawut tuh ada yang apa dia, nanti ada yang lagi itu nanti ya. Oke, kita lanjut yang gurunya mungkin kemudian harus membuat beberapa perencanaan. Nanti Bapak Ibu yang ngatur perencanaannya pembelajaran sekaligus ya. Di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, si C. Nah, nanti ketika Ibu menangani anak yang kesayangan tadi, ada satu Ibu lari lagi gini kan, kemana Bu? Pasti kan? Nah, jadi itulah yang dikatakan pembelajaran di kelas itu yang semrawut itu tapi bermakna buat anak ya. Kalau dulu kita kan nggak boleh duduk manis saja, gerak sih paham. Kalau jadi anak tuh udah ini dulu dia. Kalau sekarang justru anak yang itu Bu yang aktif yang di ini. Itulah perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Nah, anak memang sekarang pembelajaran itu harus terpusat kepada peserta didik atau siswa, tidak terpusat pada guru. Kalau dulu gurunya aja yang di depan. Bagaimana gurunya tuh dilihat jajan, dia cerita gini nak gini. Jadi anak tuh mandang gurunya aja. Jadi tanya tahu nak, dia nggak tahu gitu ya. Kenapa? Yang capek gurunya udah habis suaranya ceramah depan menerangkan materi, anak nggak paham juga. Nah itu ya, itu perbedaannya dulu. Tapi sekarang kalau anak-anak itu aktif jangan ibu marahkan dia. Justru itu, tapi maksudnya aktif yang terarah ya Bapak Ibu ya. Jangan biar nggak tentu arah pembelajaran nggak ini bukan ya. Tergantung ibu mengemas proses pembelajarannya di kelas. Iya harus seperti itu Bapak Ibu. Jadi kelas itu harus riuh, harus rame. Tapi kalau dia senyap aja ada enggak orang ada murid atau di kelas kan gitu. Kalau dia pembelajaran Bapak Ibu diam, gurunya aja sendiri yang dengar bercerita depan. Jadi berkemungkinan tak ada anak tidak itu kan gitu ya. Ada pada gurunya aja yang bercerita di depan. Nah, itu yang ditakuti. Itu bedanya kita dengan K13 dulu atau proses pembelajaran yang dulu ya, yang sebelumnya. Alhamdulillah hari ini ternyata kita bisa melaksanakan di sekolah Imbas kita SD 008 Lubuk Gaung ya Bapak Ibu ya. Mungkin kali ini kita bisa bersama lebih kurang 2 jam ke depan ya Bapak Ibu ya. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf mungkin hari ini ada jadwal kedua. Benarkah atau salah ya? Baik, Ibu bisa lihat juga itu kurikulum merdeka itu bebas tanpa ragu-ragu. Mungkin pertanyaannya seperti itu ya. Kenapa? Karena kurikulum merdeka itu berarti merdeka, kita suka-sukanya. Nah, pemikiran awal ya Bapak Ibu ya seperti itu. Oh, kita suka-sukanya aja ngajarin anak seperti ini tanpa ada ragu-ragu. Mungkin berpikiran di awal seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yuk kita lihat apakah benar seperti itu? Ya, pemikiran kurikulum itu berdasarkan kesiapannya. Kesiapannya ini Bapak Ibu tuh banyak dalam itu artinya boleh kesiapan dari sarana prasarananya kah, dari kesiapan gurunya kah untuk melaksanakan KM itu, kesiapan muridnya untuk menerima kurikulum baru itu. Jadi tergantung kesiapan sekolah-sekolah kita ini kan beda-beda kan Bapak Ibu ya. Ada yang sekolah itu sudah memang dia siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka misalnya kan. Nah jadi ini dikatakan bebas merdeka di sini itu kesiapan sekolah. Kalau kita belum siap, kita nggak bisa langsung melaksanakan. Beda dengan kami sekolah penggerak Bapak Ibu, karena udah lulus nih sebagai penggerak, mau nggak mau, bisa nggak bisa, suka nggak suka, tetap kami harus belajar, tetap melaksanakan. Nah itu bedanya. Tetapi bagi sekolah-sekolah lain yang belum penggerak kemarin itu ada diberikan kebebasan untuk memilih ya kan. Di awal ada sekolah silakan sekolah satu pendidikan yang bersedia mandiri karena mereka paham dengan cara belajar mereka. Nah jadi sesuaikan. Kalau dia dengan visual gaya belajarnya itu memanfaatkan indera penglihatan. Jadi mementingkan penampilan ya Bapak Ibu ya, dan menggambar ilustrasi. Jadi kalau yang visual ini Bapak Ibu harus banyak medianya dengan menggunakan gambar, jangan Ibu gunakan ceramah. Nah kalau dia Ibu gunakan ceramah, yang visual ini dia tidak akan nyambung. Yang nyambung siapa? Anak yang tengah, yang auditory, iya kan? Nah, karena dia dengan mendengar aja dia paham, dia ngerti